Coba kita simak. Wa dhannun, kata Allah, dan Nabi Dhunnun alaihi salam, yaitu Nabi Yunus ibnu Matta. Beliau lahir di daerah Ghais Afar, Palestina, diutus ke penduduk Nainawa. Awalnya penduduk Nainawa ini menolak, menentang ajaran yang disampaikan oleh Nabi Yunus alaihi salam. Sekian lama beliau sampaikan kebenaran, ternyata masih ditolak oleh penduduk Nainawa. Akhirnya Nabi Yunus menjadi marah dan pergi meninggalkan mereka tanpa izin dari Allah. Ini yang kembali diingatkan oleh ayat ini. Wa dhannun, dan Nabi Dhunnun alaihi salam, yaitu Nabi Yunus ibnu Matta. Ingatlah dan ingatkan juga engkau ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa itu diingatkan? Zahaba mughadibah. Ingatlah ketika beliau pergi dalam keadaan marah, pergi meninggalkan kaum tanpa izin dari Allah. Idzahaba mughadibah fazanna allan naqdiru alaihi. Maka beliau menyangka bahwasannya kami takkan mempersempit langkahnya. Persangkaan Nabi Allah yang mulia ini tidak tepat. Langkah beliau meninggalkan kaum tanpa izin dari Allah dipersempit oleh Allah. Masyaallah muslimin rahimani wa rahimakumullah. Banyak sejarawan dan antaranya meyakini beliau melaut menuju daerah Tarsis. Tapi yang jelas berdasarkan keterangan ayat dan hadis, dalam perjalanan itu akhirnya beliau masuk dalam perut ikan yang besar, ikan al-hud istilahnya. Beragam penafsiran tentang apa itu ikan al-hud, rahmati Allah. Tapi yang jelas istilah digunakan oleh ayat dan hadis adalah ikan al-hud, rahmati Allah. Artinya langkah beliau dipersempit oleh Allah. Padahal fazanna allan naqdiru alaih. Beliau menyangka kami tak akan mempersempit langkahnya. Persangkaan beliau tidak tepat, langkah beliau dipersempit oleh Allah. Masyaallah muslimin rahimani wa rahimakumullah. Sampai di titik ini, ungkapan ayat ini bukankah juga mengingatkan kita? Kalau kita tahu kita salah, lalu ternyata sampai siang ini masih aman-aman saja, belum dipersempit langkah kita oleh Allah, malah terus dilapangkan, terus dimudahkan. Jangan sekali-kali menyangka kesalahan kita itu luput dari pantauan Allah. Jangan sekali-kali menduga yang salah itu berubah menjadi benar. Hanya karena sampai siang ini langkah kita belum dipersempit oleh Allah, padahal kita tahu kita salah. Harusnya kalau tahu kita salah, segera perbaiki langkah. Tapi justru posisi kita posisi berbahaya ketika kita salah dimudahkan oleh Allah, salah dilapangkan oleh Allah. Ini posisi berbahaya sebenarnya. Ini yang dalam istilah hadis Nabi yang pernah kita bicarakan dulu, hadis Nabi ini istidraj. Istidraj, hormati Allah, dalam ungkapan ini menambah tinggi tempat untuk jatuh. Naik satu anak tangga lalu jatuh itu sakit. Tapi bila dibiarkan naik 1000 anak tangga, malah didukung naik 1000 anak tangga lalu jatuh, itu tak lagi sekadar sakit, itu membinasakan. Hati-hati kita dengan istidraj. Yang dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ciri-cirinya, idza ra'aitallaha ta'ala, apabila engkau melihat Allah Ta'ala yu'til 'abda minad dunya ma yuhibbu, terus menerus memberikan pada seseorang perkara dunia yang diinginkannya. Ingin dagang laris, laris. Ingin urusan lancar, lancar. Ini pangkat naik, naik dia. Wa huwa muqimun 'ala ma'asih, sementara dia tetap berlaku maksiat. Dilancarkan oleh Allah, dimudahkan Allah, dia tetap berlaku maksiat. Hadirin, maksiat ini bukan sekadar zina, bukan sekadar judi. Maksiat ini apapun yang melanggar aturan Allah itu maksiat. Tidak sholat itu maksiat. Makan riba itu maksiat. Menipu rakyat itu maksiat. Maksiat ini apapun yang melanggar aturan Allah.
wa huwa muqimun ala ma'asi, sementara dia tetap berlaku maksiat. Ala innama dzalika min istidraj, kata Rasul. Ketahuilah itu istidraj itu, kata Rasul, menambah tinggi tempat untuk jatuh, binasa. Kalau gitu hadirin, dalam tanda kutip masih bersyukur kita, langkah kita salah langsung dipersempit oleh Allah. Itu tanda kita diingatkan segera perbaiki, ini salah, segera perbaiki. Yang kita takutkan tadi itu, salah dimudahkan, salah dilapangkan. Rahmati Allah, bukankah betapapun berkuasanya Fir'aun, ujungnya binasa itu? Sehingga rahmati Allah, tidak ada alasan, rahmati Allah, sampai siang ini kita masih merasa bangga. Kalau memang kami salah makan riba, mana buktinya? Toh sampai siang ini uang kami tambah banyak, situ yang ribut-ribut bicara riba, hidup situ susah juga secara ekonomi, mana buktinya? Kalau memang kami salah menyulap surat-surat tanah orang menjadi milik kami, mana buktinya? Malah kami tambah hebat yang melindungi kami. Mohon maaf, sejak dari jenderal sampai RT melindungi kami semua. Jaringan kami hebat, kuat. Bukan jenderal sampai prajurit, jenderal sampai RT. Mana buktinya? Jangan sekali-kali menyangka hanya karena masih belum dipersempit oleh Allah. Fazanna allan naqdir alaih. Beliau menyangka kami tak akan mempersempit langkahnya. Ternyata persangkaan Nabi Allah yang mulia ini tidak tepat. Langkah beliau dipersempit oleh Allah. Tapi di titik ini justru beliau memberikan pelajaran besar untuk hidup kita. Apa itu? Fanada fi zulumat. Lalu beliau berdoa pada Allah fi zulumat, dalam aneka kegelapan. Az-zulumat, banyak gelap. Mungkin gelap perut ikan, bisa saja gelap laut, mungkin gelap malam. Dan hadirin, kita takutkan sebenarnya gelap hati kita. Karena bukankah setiap kesalahan yang kita lakukan sebenarnya kita sedang memberikan satu titik hitam di hati? Coba kita bayangkan kalau nyaman kita melakukan kesalahan, betapa hitam hati kita. Tapi beliau mengajarkan pada kita, sesat di ujung, segera balik ke pangkal. Fanada fi zulumat. Beliau berdoa pada Allah dalam aneka kegelapan. Doa yang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang tertampak dalam hadis riwayat At-Tirmidzi, kita juga didorong untuk membacanya karena doa ini istimewa. Da'watu Dhinnun, kata Rasul, doa Nabi Dhunnun. Idda'a, ketika dia berdoa, wa huwa fi batnil hut, sedangkan dia sedang berada dalam perut ikan al-hut. Apa doanya? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Fa innahu, kata Rasul, sesungguhnya lam yad'u biha rajulun muslimun fi syai'in qattun, tidaklah berdoa seorang muslim dengan doa itu illastajaballahu lah, melainkan Allah kabulkan untuknya. Didorong oleh Nabi kita juga membaca doa ini. Kalau begitu ini doa yang istimewa, apalagi ketika hidup kita sedang dipersempit oleh Allah akibat kesalahan kita. Rasanya hadirin, doa ini zaman sekarang, di masa ini memang wajar kita perbanyak, apalagi di masa wabah seperti ini. Karena bukan rahasia lagi, wabah ini banyak efeknya. Selain masalah kesehatan, kita akui dan tidak bisa diingkari, secara ekonomi juga merembes sama Allah. Tapi tentu masalah kesehatan lebih diutamakan dari masalah. Tiada ilah selain Engkau, tiada penguasa alam raya selain Engkau. Hanya Engkau satu-satunya penguasa alam raya, ya Allah. Yang lain bukan penguasa alam raya. Ikan ini pun alam yang Engkau ciptakan. Kalau itu hanya Engkau satu-satunya yang menguasai ikan ini, kalau itu hanya Engkau satu-satunya pula yang bisa menyelamatkan hamba dari ikannya ini. Allah ilaha illa anta. Terasa oleh kita betapa bersih tauhid yang beliau ajarkan pada kita dalam berdoa pada Allah. Rupanya tauhid yang bersih ini dituntut bagi kita dalam berdoa pada Allah. Beliau tidak mengajarkan pada kita mengucap la ilaha illa anta, tapi pada saat yang bersamaan jimat juga digosok-gosok biar berlaku fungsi jimatnya. Tidak. Tauhid yang bersih diminta dalam berdoa.
alla ilaha illa anta. Yang kedua hadirin kita lihat adalah subhanak, maha suci engkau ya Allah. Bukan hamba yang suci walau hamba rasul engkau. Maha suci engkau ya Allah, bukan hamba yang paling suci walau hamba telah menyampaikan kebenaran dan mereka masih menolak. Bukan hamba yang paling suci, subhanak, engkau yang maha suci ya Allah. Coba hati kita renungkan poin kedua ini. Bukankah beliau mengajarkan pada kita sikap tawadhu pada Allah, tanggal segala kesombongan hati. Di sini hadirin mungkin terasa kita pelintir oleh diri yang hina ini. Mengapa doa kita, mengapa istighfar kita kadang-kadang tidak juga mendatangkan ketenangan batin? Kenapa ketika kita beristighfar, ketika kita berdoa, selimut sombong masih menyelimuti hati? Sombong karena kaya itu banyak, sombong karena berkuasa banyak, tapi kita takutkan mungkin bisa hingga pada diri kita masing-masing lah, sombong karena merasa lebih banyak ibadah. Ini kita takutkan. Hanya karena merasa sering sholat berjamaah, hanya karena merasa banyak bersedekah. Ini kita takutkan. Di sini hadirin ingat kita ungkapan ulama abad pertengahan. Jangan pandang hina orang yang tak bangun malam hanya karena kamu bangun malam lalu kamu qiyamul lail. Karena bisa saja yang kamu pandang hina itu justru lebih mulia dari dirimu. Kenapa? Dia tak bangun malam, lalu ketika bangun dia menyesal, ya Allah, mengapa hamba tak bangun untuk qiyamul lail? Daripada kamu yang bangun lalu merasa diri lebih mulia dari mereka. Ini bukan berarti kita dilarang untuk qiyamul lail, justru disuruh. Tapi yang jadi titik masalah adalah selimut sombong ini yang jadi masalah. Bagaimana bisa kita mohon pada Allah? Selimut sombong masih menyelimuti diri kita. Poin ketiga, inni kuntu minaz zalimin. Sesungguhnya hamba ini ya Allah betul-betul termasuk dalam kelompok yang zalim. Hamba zalim ya Allah, kalau begitu ampuni hamba. Terasa oleh kita Nabi yang mulia ini tidak memaksa otak membenar-benarkan kesalahan. Hamba zalim, hamba yang salah. Padahal bisa saja beliau berdalih, bukan hamba yang salah ya Allah, mereka yang salah. Hamba telah menyampaikan, mereka masih menolak, bukan hamba yang salah. Tapi tidak, inni kuntu minaz zalimin, hamba yang salah ya Allah. Beliau ajarkan pada kita tidak ada bisa disembunyikan dari Allah, hamba yang salah. Di sini juga hadirin tidak terasa oleh diri yang hina ini, mengapa doa kita, istighfar kita tak mendatangkan ketenangan batin? Karena mungkin ketika kita mohon ampun pada Allah, otak masih kita paksa-paksa mencari-cari alasan membenarkan kesalahan. Bukankah itu sebenarnya menyiksa diri kita sendiri? Contoh sederhana, bertengkar kita suami istri, bukankah biasanya masing-masing mengklaim mereka yang paling benar? Padahal hadirin Allah, andai kata dalam masalah itu kita memang tak salah, tapi bukankah sangat mungkin dalam peristiwa lain kita yang salah, cuma ditampakkan oleh Allah dalam perkara itu. Inni kuntu minaz zalimin. Otak tidak dipaksa-paksa membenarkan kesalahan. Adakah yang bisa disembunyikan dari Allah? Tiga hal ini hadirin dengan pemahaman kita yang sangat terbatas, terasa oleh kita mengapa doa ini begitu istimewa dan Rasul mendorong kita membacanya. Tauhid yang bersih, campakkan syirik. Yang kedua, subhanak, engkau maha suci Allah, bukan hamba. Yang ketiga, otak dengan dipaksa-paksa membenarkan kesalahan kita. Inni kuntu minaz zalimin. Hadirin, tadi di awal kita katakan wajar rasanya doa ini zaman sekarang kita perbanyak untuk membacanya, sehingga kita berharap mudah-mudahan andai kata wabah ini karena kesalahan-kesalahan kita, mudah-mudahan Allah ampuni kesalahan kita dan segera Allah lenyapkan wabah ini. Di samping tentu hadirin, selain baca doa, kita ikuti petunjuk Nabi, la dharara wa la dirara. Perbuatan kita tidak boleh merusak diri kita sendiri dan juga tidak boleh merusak orang lain. Rahmati Allah. Sehingga wajar bila kita ada yang sedang kurang sehat, rahmati Allah, jaga diri kita jangan merusak diri kita dan juga tidak merusak orang lain. Data Pekanbaru saja 2000-an telah positif.
Rumah sakit Pekanbaru kita dapat kabar full untuk penderita COVID. Yang meninggal tambah banyak. Kita hanya bisa berharap pada Allah, semoga yang meninggal itu bila muslim dimasukkan oleh Allah dalam kelompok syahid, syahid fil akhirah. Yang sakit mudah-mudahan segera disembuhkan oleh Allah, dan kita yang masih bisa ke masjid ini mudah-mudahan juga dihindarkan oleh Allah dari bencana-bencana ini. Kita perbanyak diantara membaca doa tadi diantaranya, dan tentu menggunakan prinsip dari hadis Nabi, perbuatan kita tidak merusak diri kita dan juga tidak merusak orang lain. Sama-sama kita menjaga hendaknya. Astaghfirullahalazim. Mohon maaf kalau ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.